clean go yard. Selamat malam teman-teman. Kali ini kelompok kita bersama Mas Santo selaku tokoh agama Katolik. Kita akan bertanya-tanya tentang perkawinan. Soal yang pertama tuh arti perkawinan menurut Mas Santo itu apa sih? Kayak gimana gitu? Ya, terima kasih sebelumnya adik-adik semua. Saya sebenarnya tokoh, tapi sudah saya lama hanya masih menjadi pengurus di lingkungan wilayah maupun di paroki. Menanggapi pertanyaan dari adik-adik, yang mungkin saya akan jawab, yaitu tentang perkawinan. Ya. Jadi arti perkawinan itu sendiri adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, itu diikat menjadi satu dalam pernikahan. Jadi ada perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi satu. Itu arti dari perkawinan yang secara harfiah dan secara luas tidak bisa dalam gereja Katolik kita itu tidak terpisahkan. Jadi satu untuk selamanya, itu ikatan perkawinan. Jadi arti dari perkawinan itu sendiri tidak lepas dari kita seorang laki-laki dan perempuan itu menjadi satu untuk tujuan kesejahteraan gitu. Baik, selanjutnya apa saja tujuan dari perkawinan itu menurut pendapat Mas Santo? Tujuan dari perkawinan tersebut itu terciptanya suatu kesejahteraan. Jadi antara suami dan istri itu mendapatkan atau mencari dari perkawinan itu terciptanya suatu kesejahteraan. Jadi menyejahterakan. Lalu setelah sejahtera, yang menjadi tujuannya kembali adalah keturunan. Di mana dalam keturunan itu ada 3 hakikat. Yang pertama itu membuat, lalu mendidik anaknya itu tersebut, dan membimbing supaya apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu bisa tercapai. Begitu. Oke, yang selanjutnya, menurut Mas Anto, apa makna simbol cincin terkait dengan perkawinan? Cincin perkawinan itu adalah simbol dari suatu perkawinan. Itu disimbolkan dengan sebuah cincin atau ring. Cincin itu kan bulat itu kan tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya toh, karena bundar. Jadi cincin itu sendiri melambangkan keterikatan. Kita terikat, lalu tidak terpisahkan satu sama lain. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi berproses. Dalam perkawinan itu berproses. Jadi lambang dari cincin itu sendiri utuh, tidak terpisahkan satu sama lain. Tidak bisa, karena dalam Injil Matius 10 bab 10 ayat 9 itu menyatakan, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa yang sudah disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan manusia. Jadi dalam satu perkawinan itu disahkan oleh gereja, dan kita sudah berjanji
satu sama lain dalam pasangan itu, dan Allah hadir di situ. Jadi dalam hukum gereja, dalam hukum Katolik, bahwa pernikahan suatu pasangan itu tidak bisa dipisahkan dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Jadi karena sudah pilihan kita sendiri toh. Kita cowok menang milih toh. Cewek menang nolak. Ya nek dia mau, kalau enggak kita sudah konsekuen. Oh, saya akan memilih dia sebagai pasangan hidup. Setelah kita konsekuensi untuk melakukan suatu pernikahan, itu kan otomatis ke jenjang pernikahan di gereja, lalu diikat dengan cincin. Bahkan sebelum nikah pun ada istilahnya tukar cincin dulu. Jadi untuk mengikat. Jadi kalau sudah diikat dengan cincin, kamu itu punya saya, kamu itu milik saya, nggak ada yang bisa ganggu. Dan nanti tujuannya ke jenjang pernikahan. Jadi dari pernikahan itu kita buat suatu komitmen. Jadi sudah konsekuensi pasangan itu sendiri. Nah, si laki-laki dan perempuan, kalau dia sudah setuju, sudah berjanji, bahkan bersumpah di depan altar, yo jangan buat main-main. Dulu waktu pacaran, ceweknya kesandung, hati-hati sayang, dibelai. Begitu sudah menikah, matamu lah, matanya segala macam kan, sudah keluar jalur. Kalau memang sudah diniati, sudah kita niat untuk melakukan hubungan, setidaknya kan yang dulu masa-masa kita pacaran sampai sekarang kita pun sudah menikah, yo malah lebih tuh seharusnya. Karena apalagi nanti sudah hadirnya seorang anak yang menjadi tujuan, dimana kita harus mendidik segala macam supaya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri, kita arahkan segala macam. Itu kan sudah harus, ya itu komitmen kita sebagai awam, yaitu menikah. Beda dengan biarawan, romo atau bruder atau suster, dia juga harus konsekuen dengan pilihan dia sendiri. Toh pilihanku menikah, pilihan mereka menjadi biarawan, biarawati. Nah, itu sudah menjadi komitmen saya, ya harus bisa bertanggung jawab. Sebisa mungkin harus bisa bertanggung jawab dengan apapun yang akan terjadi gitu. Karena kan setiap perkawinan itu juga pasti ada goncangan. Nggak mungkin selamanya mulus-mulus, itu mustahil. Kalau ada orang yang bilang seperti itu, sepertinya nggak masuk akal. Jadi perkawinan itu menjadi suatu yang bisa dikatakan hebat, bisa dikatakan berhasil, itu karena ada konflik. Karena dari konflik itu antara suami dan istri itu akan mendewasakan mereka. Kita jadi tahu, kita jadi bisa ngolah. Oh, ini kesalahpahaman. Oh, seharusnya begini. Kita mencari jalan keluar segala macam itu. Jadi kita lebih berpikir untuk lebih dewasa. Bahkan juga nanti kita contohkan, kita untuk mendidik anak-anak itu melihat, piye toh, gimana toh bapaknya, ibunya dalam melakukan hubungan kekeluargaan. Jangan sampai hanya masalah sepele berantem di depan anaknya, itu kan menjadi mental juga buat sang anak. Jadi kalau kita sudah konsekuen untuk melakukan pernikahan, ya dijalani, bertanggung jawab. Kalau kita tidak bisa nanggung, paling tidak bisa jawab dong, maksudnya. Jadi kesulitan apapun, entah itu ekonomi, entah itu
eh, apa hubungan itu kan sebenarnya bisa diselesaikan karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, hanya tinggal tergantung kitanya yang gimana caranya supaya sesuatu masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin, santai, damai, syahdu pokoknya gitu. Oke, ada yang lain? Menurut pendapat Mas Anto, jelaskan maksud dari perkawinan beda agama, terutama dari perspektif keyakinan Anda. Beda agama itu perspektif itu adalah point of view, nama lainnya. Jadi sebenarnya dalam perkawinan gereja itu ada dua hal, beda gereja dan beda agama. Kalau beda gereja hanya butuh izin, tapi kalau beda agama butuh dispensasi. Jadi menurut saya tidak masalah mau apa, misalnya kita pasangan kita wis cocok, sudah terlanjur mencintai seseorang. Tapi ternyata begitu kita lebih dekat, kita kenal, ternyata beda agama, ya nggak masalah. Dan dalam hukum gereja kita tidak pernah memaksakan, tolong dicamkan ya, kita tidak pernah memaksakan pasangan kita untuk menjadi Katolik, tidak mengharuskan. Jadi monggo bisa. Jadi dengan izin dan dispensasi itu bisa menjalankan atau melaksanakan pernikahan secara beda agama ataupun beda gereja. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya cowok, saya menang milih loh, dan saya akan menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Sebisa mungkin ya otomatis kan kalau saya sebagai kepala rumah tangga, jangan sampai karena hanya fisik, hanya karena harta, saya harus mendirikan iman saya sendiri. Jadi tetap saya berpendirian dengan iman saya sendiri. Saya Katolik. Syukur kita bisa memberi contoh. Iki lho, wong Katolik iki seperti ini. Wong Katolik iki cinta kasih, saling memaafkan, segala macam yang baik-baik tonjolkan, dilihatkan agar pasangan kita tahu. Siapa tahu dengan iman yang kita miliki, dia bisa mengikuti kita. Ya, tapi kita tidak jangan memaksa loh, tidak boleh memaksa loh. Tidak dianjurkan untuk memaksa, kamu harus ikut saya karena saya Katolik, kamu harus Katolik, tidak. Bisa, tapi sejauh proses perjalanan hubungan pernikahan itu baik-baik saja. Konflik biasa tadi saya bilang, pasti ada konflik ya untuk mendewasakan kita. Jadi jangan karena keyakinan mengakibatkan jadi perceraian. Padahal tidak dianjurkan dalam hukum gereja itu perceraian. Hanya saya pernah tahu beberapa kasus apabila seorang laki-laki dan perempuan itu melakukan hubungan pernikahan dan belum dikaruniai anak, terus terjadi bentrok karena mungkin prinsip atau segala macam hal-hal yang tidak bisa ditoleransi, itu bisa mengajukan kepada gereja. Itu adalah pembatalan pernikahan. Mereka bisa. Tapi setahu saya kasus itu pun harus sampai ke Vatikan. Jadi diketahui oleh Bapak Paus. Betapa repotnya kita harus menunggu berapa juta surat pengajuan untuk perceraian dengan segala macam kasus. Tapi apabila sudah menghasilkan atau sudah ada
anak di antara mereka itu sulit, pasti ditolak oleh gereja. Bahkan Bapak Wasul pasti akan menolak. Kowe gelem enake, ra gelem anake. Jadi begitu apa? Sudah melakukan proses pernikahan, itu tadi komitmennya apapun yang terjadi ya harus dilaksanakan. Kalau beda agama, untuk memperjuangkan kita tetap iman kita tetap menjadi Katolik, kalau kita menikah di gereja yang beda gereja, entah itu Protestan yang jelas ya, Katolik dengan Protestan, entah itu Protestannya apa, itu kita bisa minta izin ke Romo, dan Romonya itu akan memberkati kita di gereja Kristen. Itu pernah ada kasus di lingkungan kita itu yang cowok itu Katolik, yang cewek itu Kristen. Lalu mereka nikah di gereja, itu Bapak Pendeta ada di gereja Katolik. Bapak Pendeta ada juga memberkati yang mempelai wanita. Lalu di gereja Kristen pun dilakukan pemberkatan, dan yang cowok juga mendatangkan seorang romo untuk memberkati. Jadi mereka tetap ada imannya masing-masing. Walaupun pada akhirnya berproses setelah berapa tahun, karena mungkin Tuhannya sama ya, yang disembah itu Tuhan Yesus, akhirnya yang perempuan mau pembaruan janji baptis, jadi masuk ke Katolik. Toh sama saja, hanya menangnya kita kan kita punya 7 sakramen yang paling kuat, karena sakramen itu kan pasti selalu diterimakan dengan misa, tidak dengan misa, semuanya pasti dengan perayaan Ekaristi, dan itu dipestakan, dirayakan, entah itu baptis sampai kematian pun harus dengan perayaan Ekaristi. Jadi menurut pandangan saya, pernikahan beda agama, beda gereja tidak masalah, monggo-monggo saja. Tinggal kita yang menyikapi, kita yang menjalankan. Kira-kira gimana bisa semuanya bisa berjalan dengan baik. Hanya pesan saya buat teman-teman yang masih bujang, belum bisa mau, pasti kan menikah ya nggak tahu ada yang menjadi romo. Saya juga jublingan seminari. Saya keluar dari seminari karena beberapa kasus, terus tidak jadi romo. Niatnya dulu pengen jadi romo, tapi akhirnya berkeluarga. Toh saya juga berpikir bahwa dulu saya bisa melayani sesama itu dengan menjadi seorang pastor, tapi ternyata begitu saya menikah pun saya masih bisa menjadi pelayan buat saudara-saudara, entah itu aktif di lingkungan, di wilayah maupun di gereja. Sebisa mungkin, yang penting kita mau dulu. Kalau kita mau, pasti kan belajar. Kalau kalian mau menikah, pasti kalian akan belajar. Bagaimana berproses. Mengapa? Dalam perkawinan gereja itu ada saksi atau ada wali. Itu yang akan membimbing nanti kalian ke jenjang sampai meninggal, istilahnya itu berproses itu selalu kalau bisa didampingi oleh saksi. Jadi kalian ada masalah apa, kalian harus saksi, karena kalian punya wali dalam pernikahan. Itu yang akan nanti membimbing kalian. Kalian memilih karena dia sudah sebagai contoh dan sudah menikah. Saya beberapa kali menjadi saksi pernikahan atau wali pernikahan. Beberapa kali juga memberi bimbingan solusi pemecahan masalah kepada keluarga-keluarga yang pernah saya dampingi. Jadi sebisa mungkin kita menyelesaikan masalah mereka, jangan sampai terpisahkan, tetap satu. Gimana caranya tetap
ya saling mengalah, introspeksi diri, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua pasti salah paham sebenarnya. Setiap masalah itu salah paham, hanya tidak mereka ketahui, tidak mereka pikirkan, hanya menurut egonya masing-masing. Karena dalam pernikahan itu sebisa mungkin ego dibuang. Iya, oke, kita dua pribadi menjadi satu loh. Walaupun kita menjadi satu, tetap kita pribadinya masing-masing. Kalau pribadi masing-masing, masih kan punya ego masing-masing. Nah, dalam satu perkawinan, ego itu dibuang. Kamu milik aku milikmu. Kita menjadi satu, ya wes. Egonya itu dibuang. Beda dengan dalam bermasyarakat. Kita punya ego untuk keluarga kita masing-masing, tidak masalah. Tapi kalau dalam keluarga itu, sebisa mungkin ego itu dibuang. Karena kadang-kadang kita kenceng. Yang kerja saya kok, ya duit tak PDW, ya nggak bisa dong, kan menghidupi sebagai kepala keluarga atau memberi nafkah kepada istri, kepada anak, menyekolahkan segala macam. Kita olah, kita bagi bagaimana agar semua itu bisa berjalan, ya sampai akhir hayat, satu untuk selamanya. Demikian. Ada yang lain yang perlu ditanyakan? Pantoro sekian, dan juga terima kasih karena telah membantu kami menjawab pertanyaan dari ini. Ya. Kami merasa terbantu karena telah memberikan kami edukasi tentang perkawinan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, setidaknya saya mohon maaf apabila nanti ada dari yang saya sampaikan tidak ada yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang